Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Alvarez Landaryadi dari kelompok 5 kelas 2023H. Tiga digit terakhir 278. Saya dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rasi Mustikasari, 3 digit NIM terakhir yaitu 281. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ubed dari kelompok 5 program studi sistem informasi kelas 2023H, 3 digit NIM terakhir 283. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faria Saputra, 3 digit NIM terakhir 279 dari kelas H. Perkenalkan, nama saya Dian Oktaviani Saki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Tiara Pramitasari bersama dengan anggota kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang multimedia Yang mencakup pengertian multimedia, sejarah multimedia, keunggulan multimedia, karakteristik multimedia, peran multimedia, dan yang terakhir adalah contoh multimedia. Berikut penjelasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian multimedia. Menurut buku Multimedia Developers Guide yang ditulis oleh Perry B., multimedia adalah integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar. Multimedia ini akan diatur melalui software dalam komputer dan terdapat interaksi antara media dan perangkat. Namun secara umum, menurut Roach dalam kitab suci komputer dan multimedia, dapat dikatakan multimedia bila ada gabungan dari minimal 3 elemen. 3 elemen tersebut yaitu suara, gambar, dan teks. Kata multimedia sendiri berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang merupakan pengantar. Sehingga multimedia menjadi sarana untuk mempresentasikan suatu objek tertentu melalui platform dengan kombinasi berbagai unsur. Komputer menjadi instrumen yang secara fungsional mengontrol multimedia. Komputer digunakan untuk menghubungkan teks, grafik, audio, hingga animasi. Secara teknis, ada proses penggabungan antara link dan tool untuk melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Secara garis besar, multimedia adalah penggunaan beragam media yang meliputi komponen suara, audio, gambar, animasi, dan berbagai jenis interaksi komputer untuk menyampaikan informasi. Dalam sejarah perkembangannya, multimedia meliputi teknologi, konsep yang mendukung penggunaan media dan aplikasi atau sistem. Lalu, sejarah perkembangan multimedia itu seperti apa sih? Pada sejarah awal perkembangan multimedia, sekitar tahun 1950 sampai 1960, multimedia mencakup 2 komponen, yaitu yang pertama adalah teks yang berbentuk kata, kalimat atau narasi, dan teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah untuk disimpan dan dioperasikan. Lalu yang kedua adalah gambar atau grafik. Gambar dapat didefinisikan menjadi kombinasi antara titik-titik dan garis yang dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Gambar sendiri digunakan dalam multimedia dikarenakan gambar dapat menyampaikan informasi yang lebih kompleks dan biasanya dapat lebih mudah menarik perhatian. Pada era yang kedua dalam sejarah perkembangan multimedia, yaitu adalah pengembangan grafika pada tahun 1960-an. Era ini muncul grafik komputer, yaitu permodelan 3 dimensi dan simulasi yang mencakup tinggi, panjang, dan lebar. Pada era ini juga terdapat munculnya video atau gambar yang bergerak. Video ini dibuat dengan cara menggabungkan berbagai frame gambar, lalu digabungkan dan menjadikan sebuah gambar yang bergerak atau yang disebut dengan video. Pada era yang selanjutnya yaitu adalah suara digital. Sekitar tahun 1970-an, suara digital digunakan dalam komputer untuk mendukung multimedia lebih lagi. Pada era yang sebelumnya, pada era yang pertama dan yang kedua hanya menggunakan visual, yaitu hanya indera penglihatan yang dapat mencerna dan menerima informasi dari multimedia. Lalu pada era yang ini,
Multimedia mengupdate lagi sehingga indera pendengaran kita dapat menerima informasi dari multimedia. Suara sendiri didefinisikan menjadi getaran yang dapat diterima oleh indera pendengaran kita. Lanjut ke era yang selanjutnya, yaitu era CD-ROM atau era penyimpanan sekitar tahun 1980 sampai awal 1990-an. Pada era ini, CD-ROM menjadi media penyimpanan utama untuk aplikasi multimedia. CD-ROM ini digunakan untuk menyimpan berbagai data-data multimedia. Lalu masuk ke era internet dan multimedia online. Online sendiri berarti adalah dalam jaringan. Asalkan kita memiliki internet, kita mungkin dan dapat mengakses multimedia dalam halaman web atau website. Selama kita memiliki jaringan yang lancar, kita dapat mengakses segala jenis multimedia yang disajikan dalam internet. Lalu masuk ke era multimedia digital, yaitu setiap multimedia dan segala jenis komponennya dapat kita akses secara digital yang mendukung streaming online. Lalu masuk ke mobile multimedia, yaitu adalah era di mana kita dapat mengakses setiap multimedia melalui ponsel pintar kita atau handphone kita. Lalu era yang sekarang muncullah VR atau virtual reality dan AR atau augmented reality yang menghadirkan pengalaman multimedia yang lebih imersif dan lebih kompleks. Dan itulah rangkaian sejarah perkembangan multimedia. Keunggulan multimedia yang pertama yaitu menarik indera dan juga menarik minat, karena merupakan gabungan dari pandangan, suara, dan juga gerakan. Salah satu contohnya ada pada televisi. Di dalam televisi kita disajikan suatu gambar interaktif yang digabungkan dengan suara dan juga gerakan, di mana hal tersebut menarik minat kita untuk menonton suatu acara tersebut. Yang kedua yaitu multimedia membantu kita untuk memeratakan informasi kepada jutaan orang yang belum memiliki komputer. Maksudnya, seperti radio ataupun televisi, pasti banyak dari kita yang sudah memilikinya. Dan di dalam radio atau televisi, pasti sangat banyak disajikan informasi yang dapat kita ambil. Yang ketiga, multimedia mempermudah kita untuk mencari suatu data. Di zaman multimedia yang sudah berkembang sekarang, sangat mudah kita untuk mencari suatu data yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin mencari suatu data tentang seberapa banyak sih pengguna Android pada tahun ini, kita dapat mencarinya baik melalui televisi, radio, ataupun multimedia digital. Yang keempat, multimedia adalah cara mudah untuk berkomunikasi. Seperti sekarang kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang tanpa bertemu. Disitulah keunggulan multimedia. Kita dapat berkomunikasi dengan orang tanpa memikirkan jarak ataupun waktu. Dan yang terakhir, multimedia memaksa pengguna untuk berinteraksi dengan materi. Berinteraksi dengan materi di sini ada yang berinteraksi dengan kompleks dan juga berinteraksi dengan sederhana. Salah satu contoh pengguna berinteraksi dengan materi yang sederhana yaitu saat kita menggunakan komputer. Kita akan berinteraksi dengan memencet mouse ataupun memencet keyboard. Dengan cara itu kita tahu bagaimana sih cara kerja mouse, bagaimana sih cara kerja keyboard. Saya akan menjelaskan apa saja karakteristik yang ada di dalam multimedia. Yang pertama, sistem yang dikendalikan komputer. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan multimedia tentunya dikendalikan langsung oleh sistem yang terkomputerisasi. Multimedia identik dengan gambar, baik gambar statik maupun gambar yang bergerak yang tentunya dibuat melalui komputer. Yang kedua, informasi yang ditangani diwakili secara digital. Karena multimedia sangat bergantung pada teknologi digital, setiap informasi yang dimasukkan ke dalam sistem multimedia akan direpresentasikan secara digital. Lalu yang ketiga, interaktif. Multimedia memiliki ciri-ciri interaktif karena pada dasarnya multimedia memang diciptakan untuk menarik minat penggunanya, dan hal itu sudah dikembangkan dalam dunia pendidikan, seperti penggunaan media pembelajaran yang interaktif,
game yang interaktif, dan yang lainnya. Penggunaan multimedia dengan ciri interaktif ini sangat penting, mengingat pada saat ini banyak anak-anak hingga orang dewasa yang mudah bosan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti belajar, bekerja, bermain, yang salah satu solusi untuk mengatasinya adalah dengan membuat sesuatu yang interaktif, sehingga pengguna tidak bosan dan cenderung merasa nyaman ketika menggunakan produk multimedia yang interaktif. Lalu yang selanjutnya, memiliki lebih dari satu media. Jadi multimedia memiliki beberapa komponen atau media, seperti teks, audio, video, gambar, animasi, grafik, dan interaktif. Seperti yang kita ketahui, bahwa multimedia ini sangat berkaitan erat dengan komponen-komponennya. Maka dari itu, setiap komponennya harus ada dalam setiap proyek yang kita ciptakan. Apabila ada komponen yang tidak kita pakai, yang saya sebutkan tadi, itu bagaimana? Menurut salah satu penulis, itu juga merupakan proyek dari multimedia, namun tidak sepenuhnya memenuhi unsur yang ada tadi. Lalu selanjutnya, bersifat mandiri. Bersifat mandiri ini artinya memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa. Jadi apabila ada seseorang yang ingin menggunakan ciptaan kita, mereka mampu mengoperasikan tanpa bimbingan atau arahan dari orang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan multimedia. Peranan multimedia sendiri dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Yang kedua, bidang kesehatan. Yang ketiga, bidang transportasi. Yang keempat, bidang perfilman. Dan yang kelima, bidang perbankan. Pertama-tama, kita akan mempelajari mengenai peranan multimedia dalam bidang pendidikan. Multimedia sendiri dapat digunakan sebagai alat bantu guru dalam penyampaian materi pelajaran serta membantu meningkatkan fokus siswa dalam memahami isi materi pelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih interaktif. Yang kedua, peranan multimedia dalam bidang kesehatan. Multimedia sendiri bermanfaat bagi para petugas medis untuk melihat detak jantung, tekanan darah, ataupun melihat organ-organ dalam pasien, sehingga informasi yang ditampilkan bisa lebih detail. Yang ketiga adalah peranan multimedia di bidang transportasi. Dalam bidang transportasi, multimedia digunakan untuk menampilkan informasi mengenai jadwal pemberangkatan, jadwal penerbangan, dan informasi penting lainnya yang lebih informatif. Yang keempat, peranan multimedia dalam bidang perfilman. Multimedia sendiri dapat digunakan untuk menghasilkan film yang menarik dan berkesan di hati para penonton, seperti penambahan efek audio, video, gambar, teks, dan juga animasi. Dan yang terakhir, peranan multimedia dalam bidang perbankan. Multimedia digunakan untuk menampilkan informasi yang menarik dan lebih informatif. Misalnya, untuk menampilkan informasi kurs, mata uang, pengenalan fitur-fitur layanan, dan juga pengumuman. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari multimedia yang dapat kita temui di sekitar. Ada televisi, game, musik, film, radio, dan presentasi. Nah, game merupakan multimedia yang paling populer, yang mana menggabungkan teks, audio, video, dan animasi untuk menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan. Selanjutnya ada TV dan film, di mana multimedia ini menggabungkan audio, video, dan efek suara untuk menciptakan pengalaman visual. Selanjutnya, yang terakhir ada presentasi. Apa yang sedang kami lakukan saat ini, kita sedang mengimplementasikan multimedia, yaitu presentasi, yang mana menggabungkan gambar, teks untuk memudahkan audiens memahami isi materi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai multimedia, yang mana kita dapat menggarisbawahi bahwa multimedia memiliki
berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Maksimalkan pengalaman multimedia dengan perencanaan yang baik dan desain yang efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.